jujur, butuh integritas. Karena kalau dagang nggak berintegritas atau curang atau tidak melayani, tentu nggak akan ada yang mau beli itu. Nah, yang pertama kita memang menjual bahan karena sesuai dengan apa yang kita pakai. Jadi kita nggak pakai foto orang atau model orang atau produk orang. Kita pakai produk yang kita pakai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Tidak lain tidak bukan adalah istri saya sendiri, Rina Emilda. Dia punya produksi baju syar'i untuk perempuan ya. Namanya Emilda Syar'i. Saya pandang penting untuk bisa bicara dengan Emil, istri saya. Karena dia memang memulai usaha dan kemudian alhamdulillah bisa berjalan ya. Tentunya kita perlu mendengar cerita-cerita dari Emil, istri saya, agar cerita itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, dan semoga bisa ada kebaikan di sana. Amin. Emil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Emil ini kan buat Emilda Syar'i. Mulai kapan itu, Mil? Dari awal hijrah, dari tahun 2012. Jadi waktu itu kan sempat ngerasa baju yang sebelumnya itu kan belum pas gitu untuk untuk pakaian muslimah gitu, masih ala kadarnya, sekedarnya berkerudung ya, masih sekedar menutup kepala aja. Terus saya semakin mempelajari bahwa untuk berpakaian seperti yang tersebut di Al-Quran Al-Ahzab itu berpakaianlah untuk kerudung sampai menutup dada. Jadi dari situ jadi saya harus mulai berubah. Saya mulai mencari-cari baju yang ada di pasaran itu ternyata belum nyaman ketika saya pakai gitu. Masih merasa baju ini bukan seperti yang saya mau gitu, bukan seperti yang karakter diri atau stylenya itu ya. Karena baju di pasaran waktu itu masih ada sisi kalau dari warna corak atau bahan itu kurang pas dipakai, menurut saya pribadi. Ya memang Emil ini tahun 2010 barangkali itu baru memulai pakai yang jilbab yang bisa benar-benar sesuai dengan syar'i ya. Yang betul-betul bisa menutup di bagian depan, syarat-syaratnya dan kriteria bagaimana syar'i itu nanti Emil tentunya bisa jelasin gitu. Tapi saya pikir memang yang dikatakan Emil tadi bahwa ketika kemudian Emil melihat bahwa ada ruang untuk ingin bisa menggunakan baju syar'i dan kemudian ada masalah di sana. Masalahnya apa? Kadangkala pakai kurang nyaman gitu ya. Nyaman. Terus barangkali pakai tapi nggak modis gitu ya kalau saya ceweknya ya. Tapi gimana memulainya kok bisa terus kemudian bisa melihat, perlu ngamati nggak sih? Perlu tanya-tanya ke orang nggak sih? Jadi awal-awal saya memang memilih baju di pasaran. Saya beberapa kali beli produk yang beberapa yang ada di pasaran saya coba. Saya kadang nggak pas di size di sini atau warna corak di sini yang terlalu on atau cuttingnya, terus bahannya. Akhirnya saya dengan pengalaman itu saya mulai turun untuk mencari bahan yang nyaman saya pakai, mencari yang warna, yang ukuran saya mulai mencari penjahit agar bisa menjahit yang sesuai pola yang saya mau. Jadi ketika saya sudah menemukan yang ini yang ingin saya pakai, langsung saya produksi sekalian dalam jumlah banyak untuk efisiensi budgetnya. Jadi ketika saya membuat, saya tidak membuat satu, tapi saya langsung membuat dalam jumlah yang banyak
Dan ketika itu memang baju syar'i yang saya produksi ya, awal-awal itu alhamdulillah memang selalu laku dan selalu habis, dan dari situ berarti saya punya peluang untuk mengembangkan usaha ini gitu sampai sekarang alhamdulillah. Ya memang tadi yang dikatakan itu Emil itu sebenarnya sudah mulai dagang macam-macam itu sejak 2008 mungkin. Iya. Dagang dan kemudian fokus untuk baju syar'i 2012 ya Emil ya. Ya memang tadi ya, ini bukan sekedar jualan barangkali. Iya. Tapi juga ada dakwahnya di sana. Iya. Ngajak orang agar yang mau pakai baju untuk mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan kemudian agar juga bisa melaksanakan kewajiban tapi nyaman, tapi modis gitu ya. Memang ini bukan sekedar jualan, tapi dakwah juga dan juga melayani dengan hati barangkali. Iya. Nah, sekarang yang membedakan Emilda Syar'i dengan yang lain apa nih? Emilda Syar'i itu saya produksi benar-benar untuk baju yang dipakainya itu nyaman. Karena saya adalah ibu rumah tangga 5 orang anak. Kadang harus pergi, seumpamanya acara keluarga itu saya pakai baju syar'i tapi tetap mengurusin anak-anak ini kan butuh effort ya, kadang lari sana atau perlu atur sana atur sini, itu saya pakai tetap harus nyaman. Yang pertama, yang kedua cuttingnya juga harus yang sesuai. Biasanya untuk baju syar'i itu kadang ada cutting yang suka kurang panjang kalau di ukuran saya ya, jadi saya harus punya standar size yang memang yang di pasar itu tidak ada. Jadi untuk kadang di pasar itu ya ada size yang memang khusus untuk yang yang berbeda lah dengan ukuran saya, maksudnya dengan tinggi yang sekian gitu kan. Jadi saya terus yang pertama nyaman, yang kedua cuttingnya, yang ketiga itu efisiensi ya. Kalau saya memproduksi dan saya menggunakan itu berarti saya sudah efisiensi dari cost untuk belanja. Iya. Jadi saya produksi banyak, saya bisa berjualan, itu malah jadi income, bukan malah jadi pengeluaran gitu. Dan dari situ saya juga malah bisa menciptakan lapangan kerja untuk penjahit. Atau di situ saya mengalami, saya merasakan bahwa bekerja itu ada banyak sisi, banyak hal yang bermanfaat gitu. Bisa untuk berdakwah juga dengan baju syar'i yang nyaman, bisa juga untuk membuka peluang lapangan pekerjaan walaupun tidak seberapa, tapi menurut saya itu saya nikmatin semua prosesnya ini gitu. Ya. Memang begini, kalau dilihat kan sudah berjalan ya Emil ya, dari 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah. Cuman satu hal yang perlu dijelaskan nih. Biasanya kan orang untuk bisa survive, bisa berjalan, apalagi bisa berkembang. Itu kan butuh jujur, butuh integritas. Karena kalau dagang nggak berintegritas atau curang atau tidak melayani, tentu nggak akan ada yang mau beli itu. Nah, betul nggak sih itu? Terus punya pengalaman apa terkait dengan itu tadi? Ya, jujur dan integritas. Yang pertama, kita memang menjual bahan karena sesuai dengan apa yang kita pakai. Jadi kita nggak pakai foto orang atau model orang atau produk orang. Kita pakai produk yang kita pakai sendiri. Jadi itu adalah satu sisi yang jujur, saya pakai sendiri. Saya pakai sendiri untuk kenyamanan, berarti sudah melewati tahap quality control. Jadi di situ yang saya jual adalah yang saya pakai. Yang saya pakai adalah yang saya jual. Jadi saya tidak menjual barang yang tidak saya pakai sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika ada customer yang seumpamanya mungkin ada komplain, akan kita layanin juga. Maksudnya biasanya kan mungkin ketika ada yang tidak lulus quality control tapi kirim ke itu bisa kita ganti atau kita balikkan lagi ke customer, mau ganti produk baru atau mau tetap produk ini. Seperti itu sih, kita sih bukan hanya sekedar mengejar omset, tapi kita juga mengejar berkahnya itu. Ya, luar biasa. Jadi benar yang saya bilang bahwa untuk sukses, jujur dan integritas itu penting.
Dan tadi yang dikatakan Emil bahwa peduli dengan masalah orang lain dan bisa untuk kemudian mencarikan solusi itu suatu keuntungan dan semoga bisa menjadi kebaikan buat orang banyak. Ya, saya pikir itu ya yang diskusi singkat tadi dengan Emil. Semoga Emil Dassari semakin maju dan semakin bermanfaat. Amin. Dan semoga bisa mendatangkan keberkahan buat siapapun, buat orang banyak. Dan saya pikir saya cukupkan. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa Emil Dassari, Emil dalam hal ini ingin terus melakukan melayani orang-orang yang punya keinginan untuk menggunakan baju syar'i atau selama ini menggunakan baju syar'i dengan hati, dengan semangat dan kesungguhan. Dan jelas juga harga ekonomis. Harga ekonomis semoga bisa membantu dan sama-sama menguntungkan, kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih dari penjelasan tadi. Semoga penjelasan tadi bisa membuat motivasi, menginspirasi kita semua untuk mau jujur, mau menjaga integritas, mau peduli, dan mau untuk berbuat demi kepentingan orang lain, orang banyak. Dan semoga juga itu semua, atau pasti itu semua juga menguntungkan diri kita sendiri. Terima kasih, salam integritas, anti korupsi.